Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Senin tanggal 13 Juni 2022. Dari Bukit Sion, kami menyapa Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam menyambut hari ini. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan di dalam peristirahatan kami sepanjang malam telah berlalu. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami hendak membaca dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memaknai apa yang dikatakan oleh firman-Mu kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 ini diberi satu tema, yaitu terang atau gelap. Bapak Ibu yang kekasih, jika dikatakan terang atau gelap, itu berarti ada dua, dan itu berarti kita diharuskan untuk memilih. Kita harus punya komitmen yang tepat dan tetap, bukan sebaliknya yang tidak mempunyai pendirian. Jika seseorang memilih hidup dalam kegelapan, maka praktek hidupnya akan terlihat di mana dipenuhi dalam bacaan kita, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, perkataannya selalu dipenuhi dengan perkataan yang kotor, yang dipenuhi dengan perkataan yang sembrono, melakukan penyembahan berhala, dan lain-lain sebagainya, sangat jelas dalam bacaan kita. Akan tetapi jika seseorang memilih untuk hidup dalam terang, maka ia harus menghindari perbuatan-perbuatan yang gelap ini. Ketika kita mengaku percaya dan memperlihatkan praktek hidup dalam terang, maka kita itu terlihat sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita harus menyadari bagaimana ciri-ciri hidup kita yang seharusnya. Ingatlah bahwa masih banyak orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi hidupnya masih bernafaskan kegelapan. Sebagai anak-anak terang, seharusnya menggunakan mulut untuk memuji Tuhan dalam bacaan kita. Dikatakan, seharusnya tidak hidup seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif, orang bijaksana, menggunakan waktu yang ada dengan baik dan benar, dan lain-lain sebagainya. Ditambah dengan itu Bapak Ibu, kalau kita termaksud dalam golongan hidup dalam terang, mengaku hidup sebagai orang-orang yang percaya, selain mempraktekkan hidup dalam terang, juga rajin dan dengan penuh ketekunan dalam membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita memperoleh sesuatu perasaan yang segar. Melalui firman Tuhan dapat memberikan kita kedamaian dan sejahtera dalam menjalani kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah penuntun apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman itu merupakan ilham dari Allah yang bermanfaat untuk mengajar, yang bermanfaat untuk mengatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik ke dalam kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16, Yesus menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan sedangkan dalam bacaan kita pada saat ini dari Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Artinya bahwa kita harus hidup jauh dari gaya hidup dalam kegelapan. Kita harus menjadi garam yang memberikan rasa yang damai, rasa yang tentram, rasa yang penuh dengan sukacita kepada dunia ini. Bapak Ibu, semoga kita selalu sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memilih hidup dalam terang, kita selalu dikuatkan untuk terus mempraktekkan hidup dalam terang, bahkan menjadikan semua apa yang gelap menjadi terang. Sama seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, di mana Tuhan menuntut kita untuk hidup menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Itu alasan supaya kita sebagai orang-orang yang percaya menyadarkan semua orang, bahkan
supaya dunia ini mengenal yang mana terang yang sesungguhnya itu, supaya semua orang merasakan sukacita di dalam Dia. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan dan telah khususkan kami untuk hidup menikmati kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak yang telah dikhususkan, yang telah dipilih, yang telah dijadikan terang di dalam dunia ini, untuk terus berkarya, untuk terus memperlihatkan sukacita kedamaian di dalam dunia kami, kepada semua orang, dimanapun dan kapanpun. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini, di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, entah itu di kantor, di sawah, di ladang, dimanapun Tuhan memberkati. Sekiranya kekuatan kesehatan boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah lewat semua itu Tuhan, berkat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Sekiranya kecelakaan mara bahaya, apapun yang hendak mendatangi kami hari ini, kiranya dijauhkan oleh kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, di dalam melewati kehidupan mereka setiap hari, entah itu mereka sedang bergumul, sedang dalam kesusahan, Tuhan kiranya menghibur mereka, mengubahkan duka cita menjadi sukacita, mengubahkan pergumulan menjadi sukacita. Tuhan, Engkau melihat mereka masing-masing. Bapa di sorga, percukupkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati orang-orang yang memerintah kami. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berawal pekan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati.